Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjaga amanah Nabi Khidir alaihissalam. Dari Abu Sa'ad Al-Su'ud, Ahmad bin Bakir Al-Uzaimi dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir pernah berkata seperti ini. Aku pernah melewati kehidupanku selama 25 tahun di padang pasir dan bukit-bukit sekitarnya. Di padang pasir yang luas itu aku mengembara ke sana kemari sendirian. Aku tidak pernah bertemu dengan orang lain dan orang-orang pun tidak pernah menemuiku, melainkan telah datang kepadaku para wali Allah dan segolongan jin yang meminta petunjukku tentang jalan menuju Allah. Dalam pengembaraannya selama 25 tahun di padang pasir itu, selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kejadian ini terjadi saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama kali memasuki Baghdad. Sebelumnya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri, dirinya belum pernah mengenal Khidir alaihissalam. Maka Nabi Khidir alaihissalam memberi isyarat kepada Syekh Abdul Qadir supaya dirinya tidak menentangnya sedikit pun. Nabi Khidir alaihissalam akhirnya memberi perintah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang harus dipatuhi tanpa perlu bertanya. Duduklah di sini, perintah Nabi Khidir alaihissalam pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena diperintah dan sejak awal sudah diberi isyarat tidak boleh menentang, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menurutinya begitu saja. Ia kemudian duduk di tempat yang ditunjukkan oleh Khidir alaihissalam tersebut. Setelah itu Nabi Khidir alaihissalam pun pergi. Tak disangka bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di tempat yang ditunjukkan Khidir tadi selama 3 tahun. Khidir alaihissalam mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang duduk di tempat itu setahun sekali. Saat tahun pertama mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Khidir berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Tetaplah berada di tempatmu hingga aku kembali." Setelah diberi pesan seperti itu oleh Khidir alaihissalam, maka kata Syekh Abdul Qadir, seluruh keindahan dunia tampak di depan mata, tetapi ia selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak tergoda oleh keindahan dunia itu. Bukan hanya itu, setan dan iblis pun berlomba-lomba menggoda beliau. Setan dan iblis menampilkan diri dalam bentuk yang paling menyeramkan. Bahkan makhluk terlaknat itu pun mengancam hendak membunuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua itu mereka lakukan supaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tergoda dan berkhianat kepada Khidir alaihissalam. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh menjaga amanah Khidir dan bisa mengalahkan godaan iblis serta setan tersebut. Godaan lainnya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul dari nafsunya sendiri yang berbentuk seorang gadis yang memelas dan meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh nafsu tersebut. Tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir mampu mengalahkan nafsunya itu. Dirinya mampu menaklukkan berbagai godaan, mulai dari godaan setan sampai godaan nafsunya. Seperti pengakuannya sendiri, karena sejak awal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah terbiasa dengan mujahadah, yang salah satu fungsinya adalah membentuk karakter yang kokoh hingga membuat hatinya tidak mudah ditaklukkan oleh godaan apapun, termasuk godaan nafsu. Terkait dengan mujahadah untuk menaklukkan nafsu itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah berkisah bahwa dirinya pernah tinggal di tengah puing-puing kota untuk melakukan mujahadah. Selama berada di reruntuhan kota itu, dirinya selama setahun hanya memakan tumbuh-tumbuhan semak. Dirinya juga hanya tidur di puing-puing kota yang runtuh itu dalam kondisi udara yang sangat dingin. Pada sebuah malam yang sangat dingin itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengalami mimpi basah. Dalam suasana dingin yang menusuk tulang itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun segera pergi ke sungai
untuk mandi jinabat. Kemudian kembali lagi ke reruntuhan itu untuk kembali melakukan mujahadah. Selain itu, untuk menaklukkan hawa nafsunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah berdiam diri, lagi-lagi untuk mujahadah di reruntuhan gereja. Di situ, kata Syekh Abdul Qadir, dirinya hanya makan rerumputan yang ada di sekitarnya. Dalam masa-masa riyadhahnya untuk mengalahkan hawa nafsu itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah bilang, setiap tahun ada seorang yang datang kepadaku dengan menggunakan mantel bulu, dan aku memasuki 1000 ruang yang ada di dalam dunia kalian hingga aku berhenti memasukinya. Namun aku hanya menemukan kebisuan, bencana, serta kegilaan yang merajalela. Aku berjalan telanjang kaki di antara anak dan duri. Tidak ada yang menghalangi aku, melainkan aku terjang semua halangan itu. Sama sekali aku tidak pernah kalah dan dikalahkan oleh serangan nafsuku. Sekejap pun aku sama sekali tidak tertarik dengan keindahan dunia yang beraneka warna. Sudah aku katakan, tidak pada dunia seisinya, baik aku di waktu kecil maupun ketika aku telah dewasa. Itulah usaha keras jihad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memerangi hawa nafsunya. Karenanya wajar kalau dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali besar, karena beliau memang sudah teruji dalam mengendalikan hawa nafsu. Masalah terbesar dan terberat bagi manusia di dunia adalah menaklukkan hawa nafsunya. Banyak orang besar di dunia akhirnya tersungkur ke dalam jurang kehancuran dan lumpur kehinaan karena dirinya diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Wallahu a'lam.